siap dihukum mati atau apa iya, gitu deh. Dia siap dihukum mati. Dia Iya kan? koruptor itu harus dihukum mati. Ya, koruptor harus dihukum mati. Tapi dia minta amnesti. Iya, itu harus Oh, Rp275.000 untuk ngurus ya itu 6 juta. Gila mereka. itu. Wow. Iya. Ternyata dia bongkar-bongkar di luar, ya kan? Iya. Di dalam ternyata di luar galak luar biasa gitu kan. Oke. Beberapa hari ini nih, sumpah kaget banget. Seseorang yang aku kenal, seseorang yang ya seringlah kita ngobrol di lapangan karena beliau ada narasumber yang luar biasa dan tiba-tiba jegrek OTT oleh KPK. Wow, kaget guys, asli sekaget itu, sumpah. What gitu. Tapi ternyata ya bukti-bukti sudah dipegang oleh KPK. Itulah. Kayaknya nggak cuman gua doang deh yang kaget, banyak juga orang yang kaget. Itu tetangga-tetangganya itu bilang orang baik. Gue kaget ya begitulah. Sekarang mau nanya, ngobrol gimana sih cara-cara KPK menentukan seseorang, mengintai seseorang, terus menyadap seseorang sampai akhirnya punya banyak bukti-bukti dan ada belasan tersangka langsung pakai baju orange. Wow, kaget nih. Ini aku lagi jemput mantan penyidik KPK yang udah terkenal banget. Nah, dia bisa kasih tahu nih gimana nyadapnya, gimana mengintainya, gimana bisa yakin KPK menetapkan seseorang jadi tersangka dan lain-lain dan lain-lain. Tunggu ya, sebentar lagi. Oke, halo Mbak Yudi. Mas Yudi. Pagi. Semangat Banget Mas Yudi. Apa nih? Aduh, alhamdulillah. Akhirnya kita bisa jadwal. Akhirnya kita bisa juga. Ini kita muter di mana nih? Lurus aja udah, nanti kita ke kiri, untuk jalan ke kiri. Oh, nanti ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Kemarin dari Laku banget ya. Iya, subuh udah berangkat aku ke salah satu TV swasta. Coba kalau di itu, itu terakhir di Garuda TV. Jadi jam 10 malam. Pagi-pagi TV One dulu, terus ya. Ke media mana dari situ? Dari situ, habis itu ke Metro TV kan. Terus? Ya, kemudian habis itu ada Zoom CNN. Kemudian di NTV, Nusantara TV. Terus? Kemudian podcastnya Pak Bambang Wijoyanto. Terakhir jam 10 malam di Garuda TV. Jadi ujung ke ujung jalan. Tapi itulah enak-enak motor. Oh iya benar. Ya, jadi bisa menembus gitu ya. Kemacetannya. Emang ini mengejutkan juga ya. Pertama mengejutkan dari KPK-nya sendiri yang publik juga sudah merasa hopeless sama Mas KPK, Yudi, ya kan? Kalau tidak mengejutkan, media nggak akan seharian tuh ngejar-ngejar Mas Yudi loh. Itu makanya itu dari sisi yang ini KPK-nya yang udah hopeless masyarakat ya. Tiba-tiba bangkit lagi. Apalagi KPK kan udah bilang mohon maaf. Iya, maaf. Setahun ini baru 2 katanya gitu kan. Udah gitu kecil-kecil lagi. Ya kan? Kemudian yang kedua, ini juga yang pertama dari dari kabinetnya Pak Prabowo. Iya benar, itu yang bikin kaget lagi. Itu kaget yang kedua ya kan. Kaget yang ketiga, apa tuh Mbak? Namanya Emmanuel Ebenezer itu kan sangat vokal. Oh iya. Bahkan bilang siap dihukum mati atau apa gitu deh. Iya, dia kan? Koruptor itu harus dihukum mati. Ya, koruptor harus dihukum mati. Tapi dia minta amnesti. Plot twist banget. Sebelum naik ke mobil ya. Mudah-mudahan dapat amnesti dari Pak Prabowo. Itulah makanya. Iya, jadi maksudnya gimana kalau belum merasakan jadi ya. Wah, inilah semarak
17-an masih Iya, ini ramai semangat. banget nih. Iya. Acara apa ya? Jalan kaki nih Jalan kayaknya. kaki biasanya warga. Ya, inilah. Mas Yudi harusnya ikut nih. Enggak, aku udah minggu lalu. Oh, udah. Kembali lagi, betul juga. Ini kita lagi semarak kemerdekaan ya. Iya. 80 tahun Indonesia merdeka, Mbak Indi. Tapi ternyata korupsi masih merajalela. Iya. Sama seperti kemarin ya, sebelum ada OTT ini kan Pak Prabowo di MPR, DPR, dan DPD sidang bersama kan ya mengatakan bahwa masih banyak mafia bercokol di negeri kita. Betul. Kalau kita bicara mengenai mafia, tentu ini adalah kejahatan yang terorganisir. Kemudian dia isinya adalah penjahat-penjahat yang bukan blue collar ya, tapi blue juga collar, tapi white collar. Ya, artinya ketika dia melakukan kejahatan, ketika white collar udah canggih, sistematis, dan juga yang paling penting Mbak Indi ada backing. Nah, Pak Prabowo juga menyatakan ya dia tidak peduli mau yang masih jenderal aktif, ya kan, jenderal mantan jenderal, pokoknya akan ditebas semua. Artinya ya kita berharap bahwa pidato Pak Presiden dan juga ada momentum KPK berani menangkap OTT Wamenaker ini itu jadi momentum yang bagus. Iya, jadi momentum, Mas. Ya. Cuman ini ya, kayak nampar Pak Prabowo nggak sih? Pertama kan dari kabinetnya beliau gitu kan. Kedua, ini kan ketua Prabowo mania gitu kan. Yang ketiga kan namanya Emmanuel Ebenezer kan selama ini ngebelain Pak Prabowo banget gitu loh, Mas. Iya, memang bisa berbagai macam sisi ya. Dari sisi bahwa tentu ini menyesakan di bawah. Kalau Pak Prabowo itu, Mbak ya, itu kan saya selalu melihat ya memang pidato-pidato beliau ya, karena sebagai aktivis anti korupsi kan tentu harus melihat bagaimana presiden ya. Ya, saya belum pernah menemukan, bukan untuk membandingkan ya dengan presiden lain, presiden-presiden yang selalu berbicara tentang pemberantasan korupsi yang bukan hanya normatif, tetapi teknis-teknisnya pun juga disampaikan oleh beliau. Jadi tentu ya ini bisa menjadi pisau bermata dua ya bagi beliau terkait dengan Emmanuel Ebenezer ini ya. Ya, satu sisi bisa tadi masyarakat persepsi kok masih korup ya, padahal presiden sudah tegas dalam pidato-pidatonya. Tapi satu sisi positif ya, bahwa beliau sendiri kan artinya tidak ada hal yang dilakukan intervensi ya terhadap penegak hukum. Kalau mau intervensi kan bisa jadi kemarin Noel nggak jadi tersangka kan begitu, udah ditangkap tapi nggak jadi tersangka. Nah, jadi bagi saya sih dua hal itu ya tentu akan menjadi persepsi masyarakat ya. Kalau dari istana kan selalu mendengungkan bahwa ini adalah komitmen dalam pemberantasan korupsi. Saya pikir tidak masalah ya. Yang penting adalah Mas, jangan sampai ini terulang lagi. Iya, kan begitu. Kan selalu begitu kita, Mas. Jangan sampai terulang lagi. Kejadian lagi. Jangan sampai terulang lagi. Kejadian lagi. Lah ini Mbak, yang plot twistnya adalah sebelumnya kan KPK di Kemenaker ini itu kan juga sudah melakukan penyidikan. Udah banyak yang ditangkepin di bulan Juni apa Juli begitu ya. Artinya kok nggak kapok, kok nggak tiarap. Dan modusnya 11-12 hampir. Kalau yang ini kan ke pemerasan. Kalau yang kemarin sebelumnya hampir sama. Pemerasan juga pada TKA asing. Oh iya betul. Jadi betul. Menarik ya. Harusnya kan biasanya tiarap. Mas, kalau yang ini tapi masuknya ini nggak tiarap gitu kan? Masuknya nggak korupsi kan? Karena korupsi. Dia masuknya korupsi walaupun dia memeras dari orang. Kalau korupsi kan ini yang harus saya selalu sampaikan. Gimana? Korupsi itu bukan hanya merugikan keuangan negara. Korupsi itu ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu jenisnya ada 30 Mbak ini. Ada merugikan keuangan negara, ada pemerasan, ada suap menyuap, ada gratifikasi, kemudian ada juga benturan kepentingan dalam pengadaan, penggelapan. Nah, pemerasan di sini bukan pemerasan kayak preman. Iya. Kalau pemerasan preman itu masuknya KUHP. Ya, kalau pemerasan ini harus ada pejabat negaranya, harus ada PNS-nya. Jadi masuknya korupsi ya? Iya, jadi harus ada PNS-nya baru. Nah, saya melihat kenapa sebenarnya KPK jarang-jarang memakai pemerasan ya dalam kasus OTT ya. Terakhir dulu pernah Satgas sebelah saya menangani pemerasan. Kalau dalam pemerasan itu kan ada ancaman, dan ancaman itu tidak perlu dikatakan kalau nggak bayar nggak akan saya urus, enggak. Tapi ketika ngurusnya
bertele-tele, rumit kayak sistem lama, ini lama. 2 tahun. 2 tahun ya kan nggak keluar gitu ya. Nah, sementara syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Nah, itu adalah ancaman juga gitu kan. Ya, jadi sebenarnya udah void kalau bahasa hukumnya. Nah, bagi saya ini juga sangat penting ya untuk kemudian Mbak Indi melindungi para saya lihat kemarin kan katanya buruh-buruh ya yang melaporkan ya. Artinya ini juga melindungi kalau pasal suap menyuap Mbak Indi ada meeting of mind. Kalau kita kena pasal suap menyuap, Mbak Indi menyuap saya, itu kita dua-duanya kena. Ya kan? Karena ada ketemu di titik yang bersamaan gitu ya. Betul, bahasanya meeting of mind. Ada bahasanya, ada kesepakatan. Mbak Indi dapat apa, aku dapat apa, ya kan? Nah, kemudian kalau pemerasan ya aku yang ada yang tidak berdaya ada gitu yang tidak berdaya, betul itu bahasanya tidak berdaya. Buruh kan tidak berdaya. Bayangin loh Mbak Indi, orang-orang ini begitu kejam karena kan tahu buruh itu nggak bisa kerja, nggak bisa jadi operator kalau nggak ada sertifikat. Mereka nggak bisa pakai forklift, mereka nggak bisa mengoperasikan misalnya apa backhoe ya, kan ya, Mbak Indi kan paham lah tentang pertambangan kan. Jadi kalau nggak ada gitu nggak bisa mereka mengoperasikan, perusahaan juga nggak mau. Nah, yang gilanya Mbak Indi, bayangin 275.000 ya buruh. Ya itu harus 275.000 rupiah untuk ngurus ya itu 6 juta. Gila mereka. itu wow. Gila. Selama ini kan kalau korupsi kecil kan 200.000-nya nambah jadi 475. Kalau enggak dari 275 sejuta lah. Ini kan gila 6 juta. Dan yang parahnya Mbak Indi, ya 6 juta dibayar dari uang buruh lah. Kalaupun dari perusahaan ya paling subsidi. Ataupun bantuan buruhnya yang nyicil ke perusahaan potong-potong. Betul. Antara 6 juta kan bisa jadi gaji mereka sebulan kalau pakai UMP ya. Gaji pokoknya mereka. Jadi itu kalau nggak bayar 6 juta, nggak punya kerjaan, keluarga nggak makan gitu kan. Di situ nggak berdayanya. Betul, nggak berdayanya. Makanya akhirnya mereka ya udah bayar. Dan praktek ini ternyata kan sudah berlangsung lama dari 2019. Mengapa? Ada pertanyaan kemarin ya, mengapa ini tidak ketahuan cepat? Karena Mas Yudi yakin nggak dari 2019? Aku kok yakinnya udah lama ya. Mungkin karena sistem ya. Karena sistem baru gitu sistem ya. Baru 2019 mungkin mereka. Karena sebelum kita bahas mengenai korupsi, kita bahas bahwa ternyata di situ kan ada semacam perusahaan jasanya. Saya hapus aja itu kan kayak calo. Ada berapa perusahaan jasa? Kalau kemarin 1.000 ya kalau kita lihat tanda tangan waktu integritas. Tadi juga menterinya lucu-lucu juga. Ya kan ya suruh tanda tangan aja formil gitu kan. 1 rim pun tanda tangan ya kan. Orang ini yang menarik adalah Mbak Indi. Kan belum ditelusuri tuh, jangan-jangan 1.000 perusahaan itu yang punya cuma berapa orang? Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Perusahaan bendera kah? Ya kan? Bisa jadi cuma 4 atau 3 gitu ya. Ada perusahaan bendera, kemudian perusahaan dipinjam, beneficiary owner, iya kan? Ya, kita nggak tahu siapa pemilik sesungguhnya. Itu harus ditelusuri terus ya Mas? Iya, tapi sebelum ke situ, ya kita kembali ke 2019. Kenapa tidak ketahuan? Karena ketika melihat tersangkanya sampai 11 itu, jadi kayak bikin kesebelasan aja gitu. Mau lawan siapa nih? FC Koruptor Indonesia. Koruptor FC. Koruptor FC, betul. Jadi istilahnya ketika para koruptor ini itu kemudian bersembunyi di dalam sistem mereka. Ya, kemudian bekerja sama di antara mereka, membentuk kerajaan kecil, ya. Dan kemudian mereka tahu orang-orangnya nggak ada yang bicara, ya, nggak ada yang mau jadi whistleblower. Kan kegagalan sistem whistleblower kan, itu kemudian, ya, akhirnya nggak ketahuannya baru lama. Tetapi inilah yang kejahatan itu tidak meninggalkan harus pasti meninggalkan jejak. Pasti ya. Mereka akhirnya korup, ya kan? Kemudian yang terjadi ketahuan. Karena mereka tidak bisa berhentinya para koruptor itu selama ini adalah ketika ditangkap. Kalau nggak jalan terus sampai 2050 mungkin masih ada. Sampai Indonesia 2000 berapa juga, iya. Masih ada Mbak Indi. Dan kemudian kita tahu ternyata korupsinya yang ketahuan nih Mbak Indi ini kan masih 1 kali 24 jam. Udah lebih Mas? Bukan yang kemarin OTT. Yang kemarin, OTT iya. kan 1 kali 24, 1 kali 24 jam aja. Nah itu apa yang terjadi KPK Mas? Bisa mendapatkan ada dugaan 81 miliar. Ya, apalagi kalau sekarang udah berkembang nih, udah penyelidikan, itu masih penyelidikan loh. Iya kan? Itu yang pertama, yang kedua udah ada 11 tersangka. Iya. Wah, ini
bisa nambah. Bisa tuh, Mas. nambah dong. Kita harus minta KPK pertama usut ke bawah, ke atas, ke samping, kiri, samping kanan. Ke atas udah pasti kemana tuh, ke menterinya gitu ya, kan maksudnya. Kita telusuri dulu aja, ya kan? Apakah ada gitu kan? Karena kan wamen aja dapat gitu kan? Itu kan logikanya. Nah, kita lihat apakah menteri atau tidak, dapat atau tidak gitu ya. Masa menteri nggak tahu sih, Mas? Nah, itu. Tapi kan sekali lagi pembuktian di KPK. Kalau kemarin dalam OTT itu ada menteri juga dapat, pasti diambil sama KPK. Dan ini yang menarik ya. Bahwa dalam OTT kemarin itu kita bisa melihat bahwa ternyata kan penerimaan Bang Noel ini kan ternyata di Desember 2024. Artinya hanya butuh 2 bulan Bang Noel gitu kan untuk kemudian menerima ya uang-uang dari orang-orang ini. Jadi dia tahu ada praktek seperti ini yang harapan kita kan Bang Noel kalau kritis itu kan malah membongkar ya. Dia ternyata dia bongkar-bongkar di luar, ya kan? Di dalam ternyata di luar galak luar biasa gitu kan. Betul. Mas, tapi dalam waktu 2 bulan mungkinkah Bang Noel nggak tahu gitu bahwa 3M Mbak, 3M kalau misalnya 5 juta dikasih sama orang itu nih uang narsum ya kan, 3 juta nih uang honor, tapi kalau udah 3M tuh uang dari mana ya kan, itu kan harusnya dia curiga gitu. Seperti aku bilang bahwa ini sudah terlalu parah ya, sampai seorang Bang Noel aja bisa kena OTT. Betul. Apalagi yang lain yang diam-diam gitu. Mas, kan? OTT yang dikenakan OTT itu operasi tangkap tangan. Kebayangnya sama aku orang lagi nyerahin duit. Di saat itu. Ketemu gitu. Nah, yang waktu kemarin si Bang Noel itu teriak dia ya. Saya bukan OTT, saya bukan memeras. Oke, itu aku bisa jelasin secara. Tapi namanya tetap OTT. Ya. Ya namanya juga operasi tangkap tangan ya, karena apa? Dia adalah bagian. Kan KPK tidak mengetahui pada saat Desember itu ya Bang Noel terima uang. Kita kan baru mengetahui ini terjadi ya ketika KPK melakukan OTT ke tempat-tempat ke orang-orang yang lain, mereka ngaku di sana dan akhirnya diambil. Jadi ini adalah bagian dari OTT yang diperluas. Ya, ini adalah OTT yang diperluas. Artinya bagi saya ini betul-betul sangat bagus ya. Artinya bahwa ya Bang Noel udah nggak bisa membantah. Sampai akhirnya kan orang-orang yang 11 itu kan yang kena OTT gitu istilahnya. Nah, sampai akhirnya mereka menelusuri ke Bang Noel karena pengakuan dari mereka ini. Betul karena pengakuan dari mereka. Nah, jadi dan ada Ducati juga. Betul, ada Ducati. Mas, kalau kayak gitu berarti Bang Noelnya kayak disadap dulu, apa dulu? Enggak, gitu enggak ya? Kalau yang lain mungkin iya. Oh, yang lain iya. Kan Bang Noel kan tahunya KPK dari, jadi kayaknya yang KPK itu yang diincar tuh yang lain. Misalnya kan kalau saya ada deputinya ya, apa dirjennya gitu kan, ya mungkin itu gitu ya. Dan anak buahnya yang lain. Kan baru tahunya ada Bang Noel ketika malam itu OTT, ya kan? Diperiksa bahwa ternyata Pak, jangan-jangan suasana kebatinan saat itu Pak, itu juga terima Pak, langsung diambil. Jadi ini kalau saya baca ini tidak nargetin Bang Noel. Jadi ketika ada sebetulnya mengatakan ini politik, enggak, blessing this guys. Iya, kayak kan, lagi mau mancing ikan apa, dapatnya ikan apa gitu. Ternyata di situ ada kakapnya, padahal selama ini di situ mujair ya. Mujair. Jadi gitu Mbak ini. Iya. Oke, itu yang terjadi Mas. 2024 nerimanya, 2025 dibongkar. Iya. Yang 2019 sampai dengan 5 tahun ke 2024 itu gimana apa tuh Mas? Yang terjadi? Betul, karena kan berlangsung di 2019. Betul, ini harus telusuri oleh KPK. Apalagi kan kemarin KPK ngomong bahwa salah satu supporting dalam OTT ini adalah LHP dari PPATK ya, aliran-aliran uang dari PPATK. Artinya sebenarnya KPK dalam OTT ini sudah memiliki basis ya, sudah memiliki basis yang jelas terkait dengan data. Nah, sehingga ya tentu ini harus telusuri. Nah, kalau melihat pola wamen aja terima, ya tentu kan sebelum-sebelumnya bisa jadi ya, tapi sekali lagi pembuktian, ya kan, artinya apakah para pejabat di Kemenaker ini ya dari sebelumnya ini sampai dengan sekarang itu terima, ya ini yang harus dibuktikan karena memang ini kan memang harus keterangan saksi Mbak. Ya, keterangan saksi inilah yang sangat penting. Saya berharap bahwa orang-orang ini
yang jadi tersangka ini mau jadi whistleblower. Iya. Kayak mereka tersangka tapi jadi whistleblower buat Bang Noel kan Iya. gitu. Iya. Nah, ini yang menarik adalah orang-orang ini kan udah membentuk kerajaan kecil ya, tadi saya katakan ya. Yang udah sejak lama. Ya ini sejak pasti. lama itu dengan uang yang banyak. Mm-mm. Kemudian polanya kan mereka menawarkan. Dia ternyata untuk Bang Noel diambil. Iya kan? Untuk Bang Noel diambil, ya tentu saya melihat bahwa Serius menawarkan, Mas? ya pasti kan ditawarkan. Ah. Ya kan, dan tahu gitu kan. Mm. Ya, itulah Bang Noel yang harusnya membongkar, tapi ternyata malah ikut-ikutan. Tapi yang menarik memang dia hanya menerima sekali gitu. Artinya Sekali tapi gede. gede. Artinya penerimaan di awal itu kan ada legitimasi bagi orang-orang ini. Bos gua oke terhadap perbuatan Iya. gua. Lanjutkan. Dia terima duit. Makanya kita lanjut. Ya kan Mbak Indi? Iya. Nah, jadi itulah kemudian yang membuat ya KPK ya menganggap bahwa ini adalah bagian dari pemerasan, termasuk ada dilapis dengan pasal gratifikasi 12B besar. Artinya untuk melapis bahwa kalaupun Bang Noel nggak kena pasal pemerasan, ya setidaknya dapat gratifikasi. dapat gratifikasi karena 30 hari kan dia tidak melapor dari 3M itu kan. Oke. Iya, benar. Ya kan? Kan dikasih Dilapis. waktu 30 hari ya. 30 Untuk mengembalikan, melaporkan. Iya, Betul. ini kan udah Desember diterima. Iya, betul. Jadi walaupun dia tidak terkait dengan pemerasan, karena kan saya lihat memang ada celahnya juga ya bahwa dia tidak meminta itu semacam upeti, ya kan? Jadi dia nggak mau dikena pasal pemerasan gitu kan? Ya, tapi sebenarnya kena pasal gratifikasi itu hukumannya lebih dahsyat juga. Oh, iya? Iya, karena Dibandingkan pemerasan. ya sama aja sebenarnya, tapi setidaknya bahwa apapun pasalnya, ya dia udah ditahan. Bagi saya sih itu aja. Dan itu tidak mungkin jalan mundur ya. Maksudnya setelah Nggak ditahan, oh ternyata salah nih dibebasin gitu, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Nggak bisa. Kecuali amnesti. Oh Iya. Kecuali amnesti. Kalau amnesti udah tak ada cerita lagi kita. Udah berbuih-buih pun kita, kemudian kayak waktu kasus Hasto berbuih-buih pun kita gitu ya. Ketika sudah amnesti, ya udah. Selesai mau apa? Ya kan, gitu. Mas, ini kan nggak tahu ya, namanya korupsi di pemerintahan. Kan kita yakin bahwa ini terjadi di banyak lembaga, gitu, di banyak institusi gitu. Yang udah dibongkar sama KPK baru satu, ini pun kebetulan dapat ikan kakap gitu kan. Untuk institusi yang lain masa sih nggak ada? Nah, sekali lagi yang aku katakan, penyidik itu kan nggak paham, buta terhadap apa yang terjadi di luar sana. Harus kecuali ada yang laporkan doang. Kan tadi saya katakan korupsi itu adalah sistem yang tertutup, closed system, ya. Yang tahu adalah mereka-mereka, dan untuk masuk ke circle mereka itu harus ada orang yang dipercaya, orang yang sudah mereka bina, ya, dan orang yang bukan orang yang pelapor atau apa namanya itu bahasanya tuh comel. Itu mereka udah bikin, Mbak, makanya bertahan selama ini. Tetapi kan tadi saya katakan korupsi itu akan meninggalkan jejak, dan kalau dikatakan oleh KPK bahwa pelapornya ada buruh, saya melihat bahwa kasus ini terjadi karena buruh sudah merasa muak dengan kelakuan orang-orang ini. Bayangkan ya, mungkin lapor juga udah lama kali Mas, buruh, cuma kan ada yang ditanggapi, ada yang enggak. Bisa jadi, kan tadi saya katakan, bisa jadi udah lama betul. Ya pasti tanggapi oleh KPK, Mbak, karena KPK wajib menanggapi. Harus ya. Tapi bisa jadi pada saat sebelum-sebelumnya, Mbak ini mereka pun bisa jadi udah curiga, sempat tiarap, ya. Tapi kemudian kan duit, karena begini Mbak ini, mereka kan selama ini kan kita tahu gajinya berapa lah. Kemudian mereka dapat pemasukan kan ada yang 50 juta per bulan tuh kan, enak kali 50 juta per bulan gitu. Dapat 50 juta per bulan, tetapi ya ketika mereka mendapatkan 50 juta per bulan, kemudian kalaupun tiarap balik ke ini, kehidupan mereka udah tinggi, Mbak. Iya, betul. Udah nggak bisa turun lagi, nggak ada. Nah, kalau dari kita dari bawah ke atas banyak, bisa kita hidup kan. Tapi dari udah taraf tinggi turun, beda. Tapi kalau anaknya sekolah di tempat-tempat yang mahal, ya kan nggak mungkin dengan gaji yang sebelumnya kan. Nah, itulah kemudian Mbak ini bahwa kedepannya tentu
perbaikan sistem, kemudian orang-orang berintegritas itu sangat penting karena ini kan menggiurkan. Jadi saya melihat bahwa Kementerian Basah masih menjadi primadona bagi para koruptor. Apa itu Kementerian Basah? Kementerian Basah pertama adalah kementerian yang anggarannya gede. Oke, Ya. Misalnya nih. Ya. Kasih contoh. Ya misalnya di Kementerian Keuangan, Oke. ya kan? Atau di Kementerian PU. Oh, Ya kan? PU. Ya. Ya. Atau ada juga irisan bahwa udah anggarannya banyak, proyeknya banyak. Ya kan? Agama. Ya, nanti yang ketiga terkait dengan perizinan, ya kan? Ini Nah, nih. ini juga banyak. Misalnya kayak agama kan terkait dengan kuota haji, terkait dengan kalau agama kan juga proyek juga kan, karena di situ ada catering, ada kemudian penginapan, ada transportasi pesawat, ya kan, penerbangan, mobil. Wah, itu mah semua. Iya banyak lah. Kemarin kuota tambahan aja dijadiin bancakan kan gitu. Betul. Ya bayangkan pada tambahan itu kan zolim menurut saya. Nah ini ya kembali lagi kalau kasus ini tentu kita harap kasus ini bukan yang pertama dan terakhir juga dari KPK, bahwa jangan sampai ya KPK melempem. Justru saya melihat ini kan hal yang positif ya, bahwa KPK dengan adanya OTT ini kan tadi mendengar Mbak Indi ya, wartawan media tuh live semuanya, artinya kan bagus nih, ya kan? Seperti itu Mbak Indi. Nah, terus Mas kalau ngelihat kayak gitu ya, kan kita sangat meyakini masa sih institusi lain enggak gitu kan? Iya. Nah, laporan saya yakin banyak gitu ke KPK tuh Mas. Betul. Akan dibongkarin satu-satu atau harus ada sinyal dari kepala negara kan? KPK kan di bawah eksekutif kan sekarang kan? Ya. Ada go and no go itu harus nungguin dari kepala negara nggak sih? Enggak, karena bahwa KPK di bawah kekuasaan eksekutif, tetapi ya untuk penegakan hukum itu independen. Yakin itu Ya kan itu kita ngomongin normatif dulu kan. Kalau masalah ada fakta seperti apa ya kita nggak paham juga. Ya nggak tahu juga kan, ruang gelap juga. Ya kan nggak mungkin kasih tahu. Kan Mas Yudi penyidik dulu. Ya kalau waktu saya sih nggak ada. Dulu nggak ada sama sekali. Ada. Cuma yang sekarang tanda tanya ya. Nah nggak tahu juga gitu kan, apa nggak bisa. Tapi bagi saya ya apapun itu yang penting pimpinan saat ini ya udah harus meninggalkan ya egonya lah, meninggalkan juga kepentingan-kepentingan lainnya, ataupun ketakutan-ketakutan di masa depan gak akan jadi apa-apa. Saat ini yang harus mereka fokuskan pertama jelas adalah pemberantasan korupsi. Yang kedua penegakan hukum. Dan yang ketiga, yang terakhir ya institusi KPK-nya. Mereka memang hanya 5 tahun di KPK, tetapi jangan sampai mereka jadi pimpinan terakhir KPK. Nanti mereka malah jadi pimpinan KPK yang bubar kalau mereka tidak melakukan upaya pemberantasan korupsi yang bagus. Sebelum OTT ini, saya kan di beberapa macam media, Mbak ya. Itu debat dengan beberapa macam orang, itu udah kayak KPK udah arahnya udah kayak hopeless. Bener kan? Ya kan? Kemudian dia KPK ngaku cuma 2 kali. bubar gitu kan. Kemudian KPK sudah tidak diperlukan lagi karena mereka pakai logika bahwa KPK ini kan lembaga ad hoc, ya kan. Kemudian KPK ini artinya kalau misalnya kepolisian dan kejaksaan sudah bagus gitu kan, buat apa lagi ada KPK? Iya betul. Kan begitu. Yang kemarin itu sempat ada yang ramai juga dari ini Mas. Bang Sahroni bilang, nih kalau mau nyokok lapor dulu. Kasih tahu dulu ketua partai. Aduh, gitu. Keburu hilang. Keburu hilang ya Mas ya. Iya. Karena tapi situ ada kalimat lanjutannya dari Bang Sahroni bahwa kita akan antar kok orang itu gitu ke KPK gitu. Tapi kan janji politisi, siapa yang tahu? Sekarang temenan besok berantem. Iya gitu, bisa kayak gitu ya. Iya, kan siapa yang tahu nanti kalau ngilang Harun Masiku aja ngilang. Nah, sampai sekarang juga nggak tahu kalau kan, Mas Hastonya udah bebas lagi sekarang. Iya kan, jangan kan Hasto, yang lain juga udah pada bebas. Bener. Nah, kembali lagi Mas, satu lagi nih di KPK yang lagi rame. Itu Lisa Mariana. Aduh kemarin itu wartawan juga tuh heboh juga tuh Mas. Itu kenapa harus dia yang dipanggil? Kenapa Mas? Ayo. Bisa jadi kan ada ditemukan oleh penyidik ya berdasarkan
kayaknya Lisa ini kan kalau untuk kasusnya nggak mungkin terlibat lah, ya karena kasusnya kan di BJB. Iya, ya kan, tapi terkait dengan kan yang iklan. dicari biasanya Nah, orang-orang yang penerima ini, kenapa betul. harus Lisa yang diambil? Iya bisa jadi dari penelusuran itu. Sekarang mungkin KPK udah masuk fase, ya ketika sebelumnya membongkar terkait dengan perkara pokoknya, sekarang membongkar terkait dengan aliran dana yang kita sebut dengan follow the money. Ya, bisa jadi salah satu penerima itu adalah Lisa ini. Nah, ketika Lisa ini menerima, saya kayaknya kemarin ya beliau mau bongkar-bongkar ya, saya setuju banget gitu ya. Kasih tahu aja siapa yang memberikan uang itu, dalam rangka apa, kemudian siapa sesungguhnya ya yang menyuruh untuk memberikan. Karena bisa jadi transfer itu dari orang lain dan nggak langsung dari yang bersangkutan ya. Dan ketika dari orang lain, ini kan yang menarik bahwa itu kan uang korupsinya BJB. Kok bisa ada yang memerintahkan untuk ngasih ke Lisa melalui orang-orang yang korup ini? Nah, artinya kan bisa jadi ini ada keterlibatan. Ya kan? Nah, kita tahu bahwa kalau nggak salah jumlahnya berapa juta gitu ya. Ya, per bulan apa gimana? Iya, per bulan ya. Per bulannya 20 ya? 15. Ya 15 juta itu kan. Nah, ini saya pikir pengakuan yang sangat bagus ya, yang kemudian bisa untuk kemudian membongkar kasus ini untuk mencari yang namanya nexus. Nexus itu apa? Hubungan antara Ridwan Kamil, karena kita tahu kan Lisa Mariana kan kan Lisa dengan Ridwan Kamil ya, ada hubungan istilah dalam kutip di ramai di media, bahkan tes DNA. Betul. Gitu kan? Sementara Ridwan Kamil juga sudah digeledah rumahnya. Iya, betul. Ya apalagi dia komisaris BJB saat itu kan. Nah, mungkin KPK ingin mencari hubungan, loh kok Lisa bisa dapat uang dari aliran dana uang korupsi BJB. Nah, ini Ridwan Kamil apa hubungannya? Apakah Ridwan Kamil yang memerintahkan? Kalau Ridwan Kamil memerintahkan, ini semakin memperkuat pembuktian KPK. Kalau nggak diperintah, ngapain ngasih uang ke Lisa? Betul kan? Artinya bisa jadi dia mengetahui terkait dengan korupsi itu. Walaupun ini hanya salah satu aja, ya kan? Karena memang rame aja Lisa, karena viral kan. Kalau nggak Lisa hanya orang biasa, dipanggil ya udah biasa gitu kan, nggak heboh. Ini kan karena dia heboh kan. Nah, tapi saya yakin KPK juga sudah mempunyai bukti-bukti lain terkait dengan. Nah, ini Mas yang aku mau nanya, seorang Ridwan Kamil itu kan beliau arsitek. Pasti kan dia dapat masukan juga dari bidang arsitek gitu kan. Ya. Dia dapat gaji juga sebagai gubernur pada saat itu. Dan dia juga intinya nggak cuman dari BJB aja gitu maksudnya, Mas. Ya, korupsi, Mbak. Gimana bisa menelusuri bahwa ini adalah yang masuk ke Lisa adalah uang BJB gitu? Ya kan, padahal ada masukan yang lain. Enggak dong, kan KPK aja udah pasti KPK nelusurnya bukan dari uangnya Ridwan Kamil, KPK nelusuri dari aliran uang korupsinya. Nah, ini kan jadi cocok kan antara loh kok ada dari aliran dana uang korupsi ke si Lisa kan? Nah, kemudian KPK ya tentu ya KPK pasti sudah memeriksa tuh orang-orang yang terkait dengan aliran dana itu. Baru kemudian diperiksa yang Lisanya, penerimanya, pemberinya udah pasti. Ya kan? Maksudku itu masukkan ke dalam istilahnya rekeningnya Ridwan Kamil kan dari berbagai kan kalau bukan dari Ridwan Kamil. Oh, itu ya. Ya, ini kan dari aliran, ya kan? Dari situ. Jadi Ridwan Kamil ke Ridwan Kamil itu tapi lewat BJB itu ya. Jadi BJB dari korupsi BJB ke Lisa langsung. Nah, ini kan makanya ya saya menduga siapa yang memerintahkan ini, gitu kan? Kalau misalnya memang ada RK di situ kan satu bukti tambahan, gitu. Apalagi kemarin sudah diperiksa, katanya mau diperiksa lagi ya, diperdalam. Ya saya pikir ini sebuah opsi yang bagus ya bagi Mbak Lisa. Bisa kena nggak, Mas? Nggak. Karena kan dia nerima uangnya. Nggak karena? Ya karena kan dia penerima pasif dan dia nggak tahu bahwa itu adalah uang korupsi. Kan harus ada ketahuan. Dia tahu, ya kan, bahwa uang timnya. Masa mau nerima uang dari mana ini uangnya? Nah, tapi ada juga nggak ngaku gitu tapi ketahuan lah. Dia tahu. Jadi itu kalau Lisa saya lihat dia tidak tahu. Yang penting diterima duit aja, ya untuk membiayai anaknya misalnya. Kalau ini saya tak sepakat bahwa Lisa tuh nggak tahu ya uang. Yang penting kan dia terima uang aja. Ya, apalagi kan uangnya juga nggak begitu besar. Kalau yang sengaja dan sebagainya tuh kalau jumlahnya besar sekali.
Kalau dia nggak besar tapi rutin. Iya rutin, tapi kalau saya juga dia pasti ya rutin itu kan untuk rutin kehidupan. Iya. Iya kan seperti itu. Nah artinya ya saya nggak tahu, biasanya sih cukup dikembalikan. Wah, Nanti Lisanya ngembaliin nih. biasanya Waduh. akan mengembalikan, ya kan? Dan pasti diminta sama lo balikin dong. duitnya. Anak kan uang hasil korupsi. Oh, tapi kan gua nggak tahu itu uang Iya, korupsi, ya nggak tahu ya. Pak, Tapi gitu. sekarang udah tahu, kan gitu. Aduh. Nanti sudah kembalikan. Ya tapi nanti masalah bahwa apakah nanti akan diserahkan kepada akan diserahkan kepada Lisa lagi atau dirampas, kan nanti hakim yang memutuskan. Ya kan? Gitu. Kalau tapi kan biasa sih yang kayak gini kan akhirnya dirampas gitu kan, karena kan tidak ada prestasi kayak misalnya pembantu ya kan dapat dibayar pakai uang korupsi, kan memang dia udah bekerja. Iya. Nah, kalau itu dia nggak tahu duit dari mana. Iya, gitu nggak tahu dari mana gitu kan, gitu. Oke. Yang heboh lagi yang lain tuh, Apa Mas, tuh? kira-kira KPK tuh nyari nggak sih Harun Masiku? Nyari lah. Masa iya? Pasti nyari kan. Itu timnya kan masa udah susah dibentuk. banget cari orang. Ya memang ya gimana? Tapi pasti dapat. Kemarin kan KPK dapat tuh yang si siapa namanya itu? Yang kasus Kaltim ya. Nah, itu kan KPK dapat tuh kemarin kan di suatu daerah lah. Ya memang harus Mbak? Harus kesabaran lah. Itu ada kayak tim yang ditugasin nggak sih, atau ada satgas. kadang ini nyari nggak dapat pulang lagi ngerjain Iya, lagi betul. yang lain, lupa. Ngerjain yang lain ya begitu. Ngerjain lagi yang lain. Tapi kan Terus dia lupa gitu. pantau ya. Tapi memang untuk sekarang ini kan kita harus dapat informasi dari masyarakat. Ya, di mana Harun Masiku gitu kan. Karena sekali lagi kan KPK itu kekuatannya dari masyarakat. Info kan tadi saya katakan bahwa di luar sana kan kita nggak tahu dia ada apa. Sampai kemudian ada yang membawa ke kita. Sama kayak Harun Masiku ya. Saya berharap Harun Masiku bisa segera tangkap, atau Harun Masiku menyerahkan diri, orang hasta hidup amnesti gitu kan. Iya. Gitu. Nggak akan lama menyerahkan diri ya kali. Iya sih. Ya, ngapain dia sudah bertahan selama ini kan? Iya, udah bertahan selama ini, udah habis uang berapa tuh kabur-kaburan kan? Mungkin lebih banyak dari uang ininya. Hasto aja tuh buktinya 400 kan. Harun Masiku kabur bisa Atau berapa sekarang dia udah miliar. berubah jadi opa-opa Korea. Aduh, bisa jadi kan. Ya namanya berusaha untuk menyembunyikan diri. Tapi kan bagi saya gini ya, kalau lihat profilnya dari Harun Masiku, Mbak ini ya, kan dia ada orang punya cita-cita, bahkan dia ambil S2 loh di Inggris gitu kan. Lu ngapain menjadi orang yang hilang kalau begitu kan? Toh yang lain kan udah bebas, Hasto aja amnesti. Artinya kok banyak tuh para koruptor yang bisa hidup lagi. Ya kan, artinya bisa comeback, misalnya masuk pengurus partai, jadi DPD itu menang, ya kan? Ya jadi dipilih. Ya, masyarakat nggak peduli ya Nggak peduli biasanya. lagi loh, kayaknya ngapain di luar sana. Karena kan saya lihat kan dia juga pekerjaannya kan juga di bidang hukum ya. Artinya tentu dengan pekerjaan di bidang hukum ini ya, dia seharusnya ya paham hukum, dia harusnya balik lagi. Kalau dia terbuka, dia kan banyak juga tuh. Saya lihat kan, saya banyak menangkapi para koruptor yang orang hukum ya. Mereka jadi pengacara lagi, duitnya tambah banyak lagi. Bisa jadi karena udah mengalami jadi narapidana korupsi, pengalamannya lebih jago kan gitu. Bisa dijual juga kan. Orang lain boleh membela, saya udah terlibat ya kan. Gitu. Dan orang Indonesia gampang lupa saking banyaknya koruptor gitu kan. Betul, makanya kenapa Harun Masiku nggak keluar kan begitu. Jadi yang paling gede yang pernah Mas Yudi tangani ada 2, IKTP ya kan? IKTP Pak Setnov. Iya, IKTP Setnov. Sama yang kedua itu Senturi. Oh, yang IKTP deh Mas. Itu Mas Yudi menyadap bagian penyadapan juga nggak? Ya macam-macam lah. Nggak Mas Yudinya? Enggak, kalau penyadapan kan bagian yang lain. Kita hanya memerintahkan. Nanti mereka akan melaporkan pada kita. Ini loh hasil sadapannya. Ya, yang dikasih ke kita pun juga yang istilahnya ada hubungannya ya. Yang nggak ada hubungan mah enggak. Enggak lah, ngapain juga kita kepo. Capek betul. Knowledge every particular object ya. Kan kepo itu. Knowing every particular object. Jadi pengen tahu semua. Enggak lah, kita yang itu hanyalah yang terkait ya. Jadi enggak yang pribadi juga ngapain gitu kan. Iseng betul gitu kan. Jadi yang pribadi enggak gitu ya. Enggak, yang pribadi enggak. Nah, jadi ya kemarin kan IKTP kan ramai karena Pak Setia Novanto kan bebas bersyarat ya. Ya itu adalah bagian dari
ya prosedur ya kalau semuanya pasti udah dipenuhi oleh Pak Setia Novanto ya. Emang hukum kita pemberantasan korupsi ini yang lemah. Kita koruptor itu yang kejahatan luar biasa, nggak ada bedanya dengan kejahatan biasa. Masih tetap dapat bebas bersyarat. Jadi nggak ada limitatif, misalnya kayak dulu kan ada pembebasan, bisa bebas bersyarat, bisa remisi kalau ada apa justice kolaborator. Sekarang kan udah enggak gitu kan. Mau lu justice mau enggak tetap istilahnya nggak dapat apa, tetap dapat remisi, dapat ini. Remisi kan juga aneh-aneh, apa nyabutin rumput bisa jadi gitu kan, membersihkan gitu kan, atau kemudian donor darah, dan jumlahnya kan juga nggak paham itu berapa bulan, 6 bulan ya. Kayak kemarin aja pembunuhan itu udah dapat remisi tuh, yang itu ada padahal nggak kasus jelas korupsi aturannya ya. Ya nggak jelas. Pas Setia Novanto kan kita tahu kan beberapa kali viral gitu kan. Masa jadi dianggap pelakon baik, kalau baik menurut orang-orang di IMIPAS tuh kayak apa gitu kan. Tapi ya sudahlah, pasti mereka bermain di ruang normatif lah ya. Nah itu tuh Mas, kayak hutan belantara korupsi di Indonesia tuh ini ya Mas, padat banget betul. ya. Jadi gimana orang mau kapok? Susah ditebas. Korupsi itu triliunan cuman 2 tahun 3 tahun misalnya gitu kan. Nah jadi istilahnya kerja apa sebanyak itu, nanti comeback lagi tetap kaya, nggak miskin. Undang-undang perampasan asetnya belum ada. Jadi ya, jangan sampai banyak orang, saya komen-komen itu bercita-cita jadi koruptor kan. Saya bilang jangan lah. Mas Yudi, yang lagi ditangani sama KPK sekarang ada kementerian apa lagi sih? Oh, agama ya, kan? Agama, Dignas, yang Klot. Oh iya, Nadiem. Terus kemudian tapi ada info tuh CSRBI. Oh. CSRBI. Iya. Mas ada info bahwa jangan Pak Nadiem jangan sampai kena ini deh gitu. Ada info. Ya, pokoknya jangan sampai kena gitu. Sakti betul. Ya entahlah. Ada info begitu Tapi gitu. saya pikir teman-teman saya di KPK kerja profesional lah. Oh ya. Iya kan? Artinya ya kita lihat nih ya, dari hasil kan ya, kalau yang di kejaksaan kan Chromebook. Kalau yang di ini iCloud. Ya kan? Jadi kalau emang ada buktinya ya jangan takut lah, ya kan? Sebenarnya gini, KPK ini kan pernah jaya. Jadi ya kita punya standar kualitas KPK seperti apa yang kita impikan. Walaupun zaman itu juga belum sempurna juga, tetapi kan setidaknya ya memberikan harapan bahwa ketika ada yang korup, ya kan, itu juga bisa pidanakan, bisa ditangkap. Selama ini kan ada waktu masyarakat kan, kalau belum semua ada KPK kan hanya di warung kopi. Kalau ingin jadi pejabat harus bayar. Kalau ingin menang proyek harus setoran, ya kan? Nah, sekarang kan terbukti semua ditangkapi oleh KPK. Ya, KPK udah menangkap ketua DPR, ya, ketua DPD. Artinya standarnya itu. Wamen ini sebenarnya ya kita ini karena euforia aja KPK nggak udah lama nggak ada berita semenarik ini gitu kan? Iya. Ya, kalau dulu kan KPK nangkap wamen jadi hal yang biasa gitu kan, ya kan, karena parameternya ketua MK, Mahkamah Konstitusi, betul, ya kan, betul. Menteri, ya kan, menteri aja berapa zaman dulu, jadi sekarang ada wamen ya heboh lagi, ya heboh gitu kan, tapi ya ini kan sebenarnya kalau dibandingkan setengah dari lalu masih jauh. Nah tentu kita berharap bahwa ini menjadi tadi, ketika KPK kan dulu dianggap sakit karena zaman Firly kan berantakan. Artinya sekarang udah mulai bangun dari tidur, tapi kan tentu orang habis sakit kan, habis opname kan nggak bisa langsung lari. Ya pelan-pelan dulu lah. Kan ada lagunya pelan-pelan saja gitu kan. Mas, ketua KPK yang sekarang ini ya apa? Kan orangnya kayak cool, bagus sih, ya. Jarang ngomong di publik. Dulu juga gitu, ordal kan? KPK, orang dalam KPK. Oh, dia ordal. Ya, beliau dari kepolisian. Zaman saya beliau jadi direktur penyidikan. Oh, ya kan? Jadi jadi istilahnya kita tahu bahwa ya dia bagus lah, supel sama pegawai, nggak kayak Firly lah. Jadi ini bukan mirroringnya Firly lah. Kalau Pak Firly supel sama siapa? Ya dia punya kepentingan aja gitu kan. Sama pegawai kan keras-kerasan, sama dia sama kita ada pegawai. Apalagi dia yang nyingkirin kita kan gitu. Kemudian tersangka kok iya juga ngomongin Firly, kemana kabarnya sekarang? Iya, ya kan? Tuh apa kabar tuh Mas? Itulah, ya kan. Oke, Mas Yudi. Ya. Menurut Mas Yudi nih, abis ini yang harus sebenarnya harus segera dibongkar apa tuh Mas?
seharusnya yang harus dibongkar itu adalah korupsi-korupsi yang Kementerian Agama harus besar-besar. segerakan nggak? Ya itu harus segerakan lah. PR ini kan harus dituntaskan oleh KPK gitu kan. Jangan sampai ditunda-tunda, nanti dijewer sama guru gitu kan. Kalau ditunda-tunda dulu gitu kan. Itu harus ada deadline. Ya kalau nggak ada deadline, tentu ini sangat menarik gitu ya. Oke. Kemudian KPK harus melakukan juga tugasnya kan bukan hanya penindakan tapi juga pencegahan. Nah, itu yang susah tuh Mas. Gimana Ya. mau dicegah coba? Gimana Itu, coba Mas? Ya memang pencegahan itu semacam normatif ya, nggak kelihatan. Makanya kenapa penindakan ini sangat penting. Misalnya sekarang nih, habis KPK menindak, ya kan KPK tim pencegahannya masuk di Kemenaker untuk melihat bagaimana potensi korupsi. Tapi saya lihat potensi korupsi udah kelihatan karena dia ada barrier, yaitu ada perusahaan jasa. Buat apa perusahaan-perusahaan jasa itu kan? Dan ternyata kan akhirnya Ya kayak jadi ini tersangka. 1000 perusahaan jasa Iya, itu. ya akhirnya kemarin kan tersangka 2 kan dari perusahaan jasanya kan. Artinya hanya menjadi pengumpul-pengumpul uang aja. Ya kan hanya jadi perpanjangan tangan ya. Ya malah menjadi ya mereka yang membuat rekening-rekening penampung ya kan untuk kemudian dibagi-bagi disebar seperti itu. Padahal dulu katanya ada badan istilahnya. Balar ya, badan kayak balai-balai gitu lah ya. Balai. Ya ada balai-balai gitu ya. Nah itu ya bagi Aneh saya ya, yang udah ada dihilangin, yang udah bagus-bagus dihilangin gitu ya. itulah. Ya itulah kok mereka mengkorup. Korupsi itu kan bukan kejahatan yang tiba-tiba. Kejahatan yang tidak sengaja. Betul Mbak ini. Kan pasti sudah direncanakan, mereka sudah tahu ya. Mereka buat sistem yang korup. Iya, di-create ya kan. Dan itulah kenapa korupsi itu adalah kejahatan intelektual. Ya. Korupsi adalah kejahatan yang sudah direncanakan. Ya karena mereka sudah meng-create begini ya. Nah, nanti mereka tinggal menerima hasilnya aja. Nah, begitu Mbak. Jadi sebenarnya mereka ini aku lihat kan sebenarnya mereka ini ya tangannya bersih gitu ya. Jadi yang berhadapan dengan itu ya itu. Mereka paling orang-orang ini mengatakan apa? Buat sana gitu kan. Bisa jadi benar kata Mbak Indi, saya bisa jadi ini lebih nih. Iya Mas. Ini lebih loh, kan bertahun-tahun. Iya. Kita berapa ribu pekerja. Oh iya. Ya kan pekerja kan nggak cuma 1-2, nggak cuma 1 perusahaan. Waktu kemarin kan awalnya dikira bahwa ini kan terkait dengan perusahaan, ya kan yang harus memenuhi K3, ya kan? Aku pikir gitu. Iya. Perusahaan ternyata Orang, buruh. waduh. Pantesan banyak banget itu ada berapa ribu buruh itu yang udah kena. Iya kan 6 juta. 6 juta kali 10 60 juta, kali 100 600 juta, kali 1000 6 miliar, kali 10.000 60 miliar. Ya kan? Berarti kan ini baru 13 ribuan Mbak Indi. Ya kan? Gila. Kan nggak mungkin kita punya ratusan ribu buruh. Iya. Ya kan? Iya. Jadi Mbak Indi bisa jadi ini lebih besar, spektakuler. Untuk yang Kemenaker Trans nih. Iya. Karena bisa lebih dari itu ya. 1 kali 24 jam aja KPK bisa menemukan sebanyak itu. Mas, kemarin itu kan sempat yang ini kok udah 1 kali 24 jam kok nggak ada pengumuman gitu kan. Oke. Itu apa yang terjadi di KPK itu Mas sampai mundur lebih dari 24 jam bahkan itu sampai sore ya jam 4 ya. Hampir 2 kali 24 jam. Ya, apa yang terjadi tuh sebetulnya di dalam KPK tuh Mas? Ya kalau gini kan 1 kali 24 jam itu kan penetapan tersangka. Kalau pengumuman kan nggak dijelaskan kan. Jadi bisa jadi 1 kali 24 jam KPK sudah menetapkan gitu ya. Tersangka. Habis itu baru mereka merapikan administrasi untuk dan sebagainya, rilisnya masyarakat. Ya, jadi apalagi tersangkanya banyak 11. Udah kebayang saya 11 tuh. Saya 2 aja ribet, Mbak. Apa tuh ribetnya? Ya kan ngurus administrasi penyidikan, ngurus penahanan. Berarti kan dia kan ada 11 rangkap. Ya harus dibaca satu-satu. Sementara penyidiknya paling 2 satgas. 2 satgas itu kira-kira 8 atau sampai 10 orang. Aduh. Ya kan? Ngurusin semuanya, administrasi, penahanan, ngurusin itu sebanyak apa tuh Mas? Oh banyak, tebel banget pasti ngurusin. Wah nggak kebayang saya udah, wah surat perintah penahanan, surat ke keluarga, surat ini, waduh Mbak. Pasti Mbak. Makanya gitu ya? Itu teknis lah, menurut saya itu kemarin teknis ya. Pasti
nggak mungkin karena nanti KPK diperaper kalah gitu kan. Ya, jadi itu teknis menurut saya sih, sampai molor-molor ya. Aku pikir ya kalau masyarakat kan nggak tahu apa yang terjadi. Ya. Ini pasti ada nego-nego nih, jangan ada di ruang gelap. Ada ruang gelap ya, gitu itu, Mas. Saya pikir itu resiko yang harus kayak kemarin kan aku bilang kalau KPK nggak netapin tersangka Noel, wah gawat KPK, bisa backfire gitu kan. Ngapain lu nangkep, ya kan? Ternyata lu lepasin. Tapi kan, dan saya waktu itu udah yakin bahwa KPK nangkep itu udah ada bukti karena kan Noel tangkep setelah orang-orang ini tangkep. Artinya ada keberanian KPK buat nangkep, ya harusnya ada keberanian KPK buat sangka, dan akhirnya terbukti ya. Berarti mereka yakin betul ya yakin pernyataan betul dari mereka itu. Kalau ya? enggak kan nggak ditangkep. Gitu. Kalau tidak yakin nggak akan nangkep. Nggak akan ditangkep, bahaya sekali. Bahaya sekali. Iya. Apalagi kan Noel juga apa sih namanya, dia udah apa sih namanya tuh, kooperatif juga kan. Iya. Nggak ada perlawanan ketika ditangkap, gitu kan. Tapi ini pasti akan lanjut ya Mas ya. Maksudnya korupsi Kemenaker Trans ini nggak akan berhenti di Noel. Saya yakin enggak. Saya yakin enggak. Karena saya katakan yang menerima aliran uang banyak. Kemarin yang ditangkap kan 14 ya. 3 kan dilepas ya. Biasanya kalau dilepas itu pertama tidak cukup bukti. Yang kedua itu mereka membuka ya, mau jujur, ya kan. Yang ketiga, yang terakhir, perannya saat ini belum terlalu signifikan untuk dijadikan tersangka. Ya siapa tahu nanti ya ada keterlibatan lebih dalam. Jadi saya pikir tersangka ini bisa banyak sekali nih. Kalau untuk yang korupsi BJB itu Mas, itu bakal kan 5 tersangka ya udah ya. Dan belum ditahan ya. Ya bakal sampai ke komisaris yang dulu nggak? Bisa jadi. Yang sampai Lisa aja udah ditanya. Ini yang selalu kita teriak-teriak, Ridwan Kamil belum diperiksa juga. Lama juga ya? Iyalah, pada rumahnya digeledah. Ya kan? Itu ada ruang gelap juga nggak kok kayak nah, gitu? ini yang. Tapi masa KPK main di ruang gelap sih Mas? Nah, ini harus kita tetap suarakan, ya kan, untuk kemudian bahwa Ridwan Kamil harus diperiksa. Saya bilang gini, ngapain sih? Saya panggil aja Ridwan Kamil, walaupun hanya formil terkait dengan apa yang disita dari rumah dia. Iya gitu karena kan? Udah geledah, jadi harus ada keterangan dari yang punya rumah. Menurut saya kan yang kasihan ini kan penegakan hukum dan lembaga KPK-nya. Orang kan boleh berganti, tapi KPK jangan. Pegawai KPK kan juga sudah banyak juga yang berganti, gitu kan, pimpinan berganti. Tapi kan lembaganya ini yang harus dijaga. Karena kalau KPK bubar, saya yakin tidak akan ada lagi KPK ke depannya. Kenapa? Karena ketika KPK dibuat itu momentumnya reformasi. Jadi harus ada momentum. Rakyat mendukung. Pemerintah saat itu pun juga terpaksa mendukung karena kalau mau dibilang reformasi gitu kan. Kemudian DPR juga terpaksa juga mendukung gitu kan. Jadi dulu NGO dulu semua heboh lah mendukung gitu kan. Nah, kalau tadi Mas Yudi bilang ini harus diperiksa gitu. Kasihan juga Ridwan Kamilnya digantung-gantung terus gitu kan. Kalau bersih-bersih gitu kan. Sampaikan dia bersih sampai gitu. sempat viral ya dulu di bandara ya. Iya. Sempat yang terlambat pesawat ya. Kan? Ya, jadi tapi kalau sampai peran komisaris itu gimana tuh Mas dalam hal ini? Ya, kalau saya lihat kan bisa jadi kan kalau korupsinya bisa jadi nggak paham ya, karena kan memang ini istilahnya kan teknis banget ya, korupsi iklan di markup, bisa jadi aliran dana. Kayak si Noel kan aliran dana, ya kan. Tapi kalau korupsinya kan sampai teknis betul. Ini kan bagaimana direncanakan bahwa iklan itu akan dikorup. Dia bikin iklan berapa ratus miliar. Iya, wah, kalau Mbak ini dapat pengadanya itu lah, bisa beli pesawat baru kan. Bisa bikin studio bagus. Studio bagus lagi kan. Gitu, bayangin. Nah, udah direncanakan, jadi emang direncanakan buat dikorup ya. Ya, apa namanya, perusahaan-perusahaan iklannya juga, biro-biro yang iklannya juga. Kita ngeliat BJB nggak ada di sini aja tuh, nggak ada BJB kan. Di Jakarta ini mah Pak. Tapi kan sebanyak itu kan harusnya BJB jadi bank nomor orang berapa ratus ini ya, 500 hampir kan. Parah itu, parah. Tapi bikin iklan segede gitu tuh nggak mungkin. Nggak mungkin. Terus kerugian negaranya kan 222 miliar. Iya. Artinya bayangin di markupnya sampai 30%. Wow, biasa. 222 miliar ini yang ditelusuri oleh penyidik itu kan kemana saja aliran uangnya mengalir. Nah, tadi kan apakah ke komisaris juga ya kan, atau kemana, atau
kan nggak harus langsung. Tapi kan kalau nggak korupsi- nyampe ke komisaris, ngapain rumahnya digeledah sih? ya pasti kan ada kaitannya, betul. Itulah makanya kan penggeledahan itu apa sih? Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari, untuk menggeledah, mencari sesuatu ataupun barang bukti di suatu rumah, ya kan? Nah itu, ya, jadi pasti ada hubungannya. Jadi kita berharap ya KPK berani gitu ya. KPK harus mengungkap ini, jangan takut dengan siapapun gitu kan, jangan tebang pilih ya, harus tebang matang ya kan. Jangan kayak pisau tajamnya ke bawah, ke atas tumpul. Itulah harapan KPK kita, dan kita kan adalah orang yang selalu mendukung KPK. Kita mengkritisi kinerja, tapi kalau lembaganya tentu kita dukung gitu, Mbak Indi. Di waktu 2025 udah ada September, Oktober, November, Desember, kan kita nunggu lagi gebrakan lain dari KPK gitu ya Mas ya. Jangan ini yang terakhir gitu ya Nah Mas Yudi. itu Mbak Indi. Jangan sampai saya wawancara sama Mas Yudi nggak ada lagi nih. Nggak ada lagi. Betul. Iya. Harus ada bongkar-bongkaran lagi nih habis ini. Bongkar-bongkaran lagi. Jadi terima kasih ya Mas ya. Kapan-kapan saya antar lagi. Oke, senang sekali. Mas Yudi makasih banget. Hati-hati Maaf kebantunya. diganggu. Ya, Bye. Assalamualaikum. Seru. Oke. Sampai ketemu lagi di episode ini series berikutnya. Dadah.